Shalom dari mimbar ini. Shalom. Saya ucapkan salam damai sejahtera. Haleluya. Saya minta izin untuk buka masker, boleh? Boleh. Boleh. Karena kita sudah jaga jarak. Semuanya apa kabar? Luar biasa. Kalau Kristen kalau ditanya apa kabar, lebih luar biasa ya. Udah patternnya gitu ya. Hari ini kita akan lanjutkan sharing kebenaran firman Tuhan tentang apa? Pengampunan. Ya, saya suka kayak gini nanya supaya ibadah terasa hidup. Amin. Oke. Luar biasa. Saya senang di home di keluarga ini. Saya akan lanjutkan khotbah kita tentang pengampunan. Dan ini adalah seri terakhir di bulan ini ya. Minggu yang terakhir, minggu depan udah minggu yang baru. Biasanya akhir bulan gini memang kayak gini, agak banyak. Awal bulan sedikit jemaatnya. Kayak kalau awal bulan khotbah saya suka bilang bukan jemaatnya yang terlalu sedikit, tapi kursinya yang kebanyakan. Kita harus melihat dengan cara pandang ya beda. Nah akhir bulan bokeh mau kemana lagi, ke gereja aja gitu orang Kristen kan. Semuanya siap belajar sama-sama. Saya akan sharing ini. Saya buka lagi catatan saya nih ya. Saya tulis ini waktu 10 tahun yang lalu ternyata. Wow. Jadi saya belajar tentang ini, tentang relationship. Maka di minggu yang terakhir ini kita akan belajar sama-sama. Saya belajar karena menurut saya ini penting sekali dalam kehidupan ini. Di sekolah kita kurang diajarkan tentang hubungan, tentang relationship. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita tentang relationship. Saya sampai ikut seminar di gereja besar di Jakarta 10 tahun yang lalu. Jadi kalau mirip-mirip, saya ikut seminar, saya bayar, saya sampai beli CD-nya. Ada catatannya. Jadi saya tidak nyontek khotbah pendeta lain. Saya benar-benar belajar ikut seminarnya. Dan saya diberkati. Dan waktu saya menjalani kehidupan, saya jalankan prinsip kehidupan ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah pernah dengar. Tapi kita belajar sama-sama. Kita perlu di-refresh, kita perlu diingatkan. Jadi judulnya hari ini, kenapa saya tidak mau mengampuni? Apakah saudara pernah bertanya kepada diri, pada hati kita sendiri, kenapa kita gak mau mengampuni? Pernah? Pernah ya? Cuma satu yang pernah, yang lain luar biasa. Sudah serupa segambar seperti Yesus. Hatinya penuh pengampunan. Saudara, dalam menjalani kehidupan ini kita pasti ketemu banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang bikin kita marah, kesel, bahkan sekali ketemu aja ada yang langsung bikin kita marah. Apakah saudara langsung bisa mengampuni? Tentu tidak. Iya kan? Maka kita akan belajar prinsip-prinsipnya, dasar-dasar tentang relationship. Sekali lagi ini saya khotbah waktu itu di kaum muda dan saya diberkati, dan terutama anak-anak muda harus benar-benar ngerti ini dalam menjalani hubungan, dalam menjalani relationship. Karena tidak banyak, bahkan banyak sekarang ya, di zaman sekarang banyak, terutama anak-anak muda yang menjalani hubungan sampai berdarah-darah, ya kan? Sampai ingatannya sampai lumpuh, sampai ada lagunya tuh. Karena hubungan-hubungan yang salah, karena mungkin belum pernah mendengar tentang prinsip relationship ini. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya senang bisa berbagi. Saya buka dengan satu ayat. Ini judulnya, kenapa saya tidak mau mengampuni. Satu ayat Amsal 27 ayat 17. Saya bacakan singkat saja. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini adalah prinsip dasar di dalam kehidupan. Kehidupan kita selalu berdoa, kita mau terus maju. Amin. Doa kita setiap hari terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Kita mau bertumbuh. Kalau ngomongin soal besi, kita mau semakin tajam. Nah, firman Tuhan katakan hanya besi. Zaman dulu kan belum ada yang namanya batu asahan kali ya. Jadi kalau besi mau tajam, dia harus digesekkan. Digesekkan dengan besi, maka dia akan tajam. Maka dikatakan paralel ini, besi menajamkan besi, manusia
menajamkan sesamanya. Artinya simpel, sederhana. Kita butuh orang lain untuk menumbuhkan kita, menajamkan kita. Inilah prinsip pertumbuhan, prinsip untuk terus naik. Kita nggak bisa hidup sendiri. Maka Adam dikatakan di dalam Taman Eden tidak baik manusia seorang diri. Dia butuh orang lain yang berbeda sedikit dengan dia, yang dapat menimbulkan friksi. Tahu friksi? Kalau gesekan kan friksi itu. Kadang-kadang bunyinya nggak enak, sing sing sing, kan? Kadang-kadang kalau terlalu keras bisa ada percikan api. Itu yang terjadi di dalam relationship. Yang masih single, jomblo, udah pernah pacaran? Udah ada yang belum pernah pacaran sama sekali dalam hidupnya? Ada ya, udah ada semua ya, udah ngerti ya. Waktu saudara berpacaran, apakah benar selama saudara berpacaran berhubungan, kucing itu rasa coklat? Itu katanya doang. Apalagi kalau saudara sudah menikah, kucing rasa kucing, rasa pasir. Kalau rasa coklat itu awal-awal doang ya. Semuanya kayaknya indah. Itu lagi PDKT. Maka kita akan belajar hari ini. Kita harus ngerti dasarnya. Kalau kita mau bertumbuh, kita butuh orang lain untuk aja. Satu ayat lagi. Amsal ini pembuka. Amsal 14 ayat 4. Ini yang paling penting. Karena waktu saya melayani kaum muda itu banyak yang minta didoain tuh. Tolong doain saya sulit mengampuni. Mantan saya, selalu dikenal mantan saya itu jahat banget sama saya. Saya ditinggalin. Katanya ini yang paling sakit di dalam kehidupan saya. Ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Ini bukan kesaksian pribadi, bukan ya. Istri saya nonton. Bukan. Sampai berdarah-darah, sampai nangis di gereja aja nangis. Saya pikir dia terima urapan yang luar biasa sampai dan baru diputusin. Banyak kan kayak gitu. Sampai akhirnya dia bilang, saya nggak mau lagi berhubungan. Biasanya cewek-cewek ini mulai marah, katakan semua laki-laki sama. Untuk saya paling kesel kalau dengar kalimat itu. Semoga saya tahu ya, catat garis bawah, tidak semua laki-laki sama. Amin. Coba lihat yang di depan sini. Sama laki-laki di JKM itu beda. Amin. Melayani, mengasihi, luar biasa. Jangan saya ngomong di sini, kalau di tempat lain saya ngomong di situ juga. Saya paling gak suka tuh kalau semua laki-laki sama itu karena apa? Karena kecewa. Sampai dia nggak mau memaafkan kan? Tidak mau memaafkan. Kenapa? Nah, kita akan belajar. Dikatakan ini di Amsal 14 ayat 4. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Di dalam terjemahan ada terjemahan, banyak terjemahan kan? Ada terjemahan salah satunya firman Allah yang hidup. Itu dikatakan seperti ini. Kandang yang kosong tetap bersih, tetapi tenaga sapilah yang menghasilkan uang. Ngerti nggak maksudnya? Apa yang bikin kita nggak mau mengampuni adalah hati. Betul? Kalau saudara nggak mau sakit hati, saudara harus kosongin kandang, kosongin kamarnya. Tapi kalau kandang kosong, tidak akan menghasilkan sesuatu, tidak akan menghasilkan uang. Tapi kalau mau menghasilkan uang, harus diisi. Karena kalau ada kandang, ada sapinya pasti kotor. Karena kan sapi makan, habis makan dia pasti buang kotoran. Berapa banyak di dalam kehidupan kita yang hatinya kayaknya sampai gak mau mengampuni. Sehari-hari, tiap hari, bahkan ketemu orang yang mungkin baru sekali ketemu, 2 kali ketemu udah langsung buang kotoran kepada kita. Makanya sapi, sampai hatinya kotor. Makanya saya suka bilang, kalau nggak mau sakit hati, nggak mau patah hati, nggak mau bilang semua laki-laki sama, nggak usah membuka hati, kosongin aja. Nggak usah ke gereja, nggak usah bergaul, bikin aja tuh posisi di rumah,
kamar, kamar mandi, meja makan, kamar tidur. Kamar mandi, meja makan, kamar tidur. Gak usah kemana-mana. Saya jamin saudara tidak akan sakit hati, karena nggak ketemu siapa-siapa. Kalau sampai sakit hati juga, berarti saudara pintar menyakiti hati sendiri. Betul? Tapi juga nggak akan bisa menghasilkan apa-apa. Nggak akan punya pasangan juga. Mau ketemu siapa? Paling ketemu tukang galau. Betul apa betul? Itulah dasar relationship, hubungan. Kita butuh orang lain. Kita butuh yang namanya hubungan. Kita memerlukan. Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita. Bahkan tidak sedikit juga Tuhan pakai orang-orang yang mungkin kita tidak kenal untuk mengubahkan, memberkati hidup kita. Nah, tapi kita harus siap terima friksi, karena besi menajamkan. Kita harus siap. Artinya ada kotoran. Karena tidak banyak orang yang bisa benar-benar ngerti ini. Bahkan banyak orang yang sampai sakit hati, sampai tidak mau mengampuni. Bahkan banyak orang yang, saya pernah ketemu ada bongko di Kelapa Gading. Dia rajin ke gereja tadinya, terus karena orang gereja menyakiti hatinya, dia nggak mau ke gereja. Kok kita ke gereja? Enggak, Pak Pendeta. Wah, udah malas lihat orang-orang gereja. Mukanya dong salib. Semua sama. Kan beda, kan setiap orang beda kok. Enggak, semua sama, semua jemaat. Mau yang rajin kek, mau yang suaranya bagus, suaranya sama katanya. Mungkin ada pengerja yang baik-baik bisa mengerti firman. Enggak, semua pengerja juga sama. Pengerja juga disikat sama dia. Sama semua. Oi, nggak mau lagi ke gereja. Mendingan oi di rumah aja katanya. Tapi kan ada hamba Tuhan kayak saya ini. Sama, pendeta juga sama. Saya juga disikat. Udah sebenar-benar sakit hati. Mendingan oi di rumah aja katanya. Oi nyanyi sendiri, tangan sendiri, baca firman sendiri, persembahan sendiri, ambil sendiri persembahannya. Dengan gila. Ada orang yang sampai kayak gitu, betul? Karena nggak ngerti prinsip ini. Banyak orang yang dilempar kotoran, ambil lagi kotorannya, balas. Lu yang misalnya kata-kata jelek, lu yang jelek, gitu kan? Itu kan kita lagi dilempar kotoran sama orang, terus kita ambil lagi kotorannya, kita lempar lagi. Baru kalau kita ngerti tentang prinsip ini, prinsip kotoran kalau dilempar ke kita bisa ambil, kita makan, kita bisa ambil untuk apa? Jadikan pupuk. Kandang yang kosong tidak akan menghasilkan apa-apa. Hati yang kosong tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau kotor, tenang, banyaklah hasil. Uangnya juga akan, sapi bisa diperas, susunya, dagingnya, semuanya. Maka saya akan berbagi langkah-langkah dalam relationship yang harus kita jalani supaya kita nggak gampang sakit hati. Kita udah ngerti firman Tuhan katakan, tidak bisa dipungkiri kita setiap hari akan mengalami friksi. Kita akan mengalami yang namanya kotoran di dalam hati kita. Itu jelas dikatakan. Karena kita membangun hubungan dengan orang lain, kita nggak tahu hati orang lain. Firman Tuhan katakan hati manusia itu, rancangan di dalam hati manusia itu dalam banget, sedalam air. Dalam banget, bahkan kadang-kadang manusia sendiri tidak paham hatinya sendiri. Makanya kalau hatinya sakit, banyak orang kan menyalahkan orang lain. Betul nggak? Saudara sering ketemu nggak orang-orang kayak gitu? Saya melayan lama, saya nggak bisa mengampuni karena dia kurang ajar sekali. Tapi ada satu ayat yang harus saudara pegang. Saya bukain satu ayat sebelum saya masuk ke langkah pertama. Amsal 4 ayat 23. Baik di Amsal, ini penulis Amsal ini hikmatnya luar biasa. Karena ada pendeta-pendeta besar katakan, teolog-teolog besar juga katakan kalau mau menjadi kaya, mau jadi pintar, pandai, cerdas, berhikmat, baca Amsal aja. Amsal 4 ayat 23 katakan seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Tahu nggak ayat ini? Pernah dengar? Sering? Karena ada lagunya.
jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Itu dari sini ayatnya. Betul? Saudara lakukan nggak? Kalau kita bisa sakit hati, firman Tuhan yang katakan jagalah hatimu, hati sendiri kan? Betul nggak? Kalau kita bisa sampai kotor hatinya, sakit hatinya, terluka hatinya, itu salah siapa? Salah yang jaga atau salah orang lain? Harus salah yang jaga. Berarti kalau kita misalnya nggak mau mengampuni, kesel sama orang, marah sama orang, dendam sama orang, itu salah siapa? Orang satu yang ngaku, yang lain masih belum bisa mengampuni, memang kurang aja tuh. Memang sampai mati pun gua nggak akan mau lihat muka dia. Udah mati mana bisa lihat muka dia, ya kan? Ngerti sampai sini? Kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Maka di dalam relationship, di dalam perkenalan, kita harus mengerti step-step ini, langkah-langkah ini. Semua perkenalan, kita akan mulai. Semua perkenalan, semua relationship, bukan semua perkenalan, semua relationship, semua hubungan dimulai dari tahap yang paling luar sampai paling dalam. Maka nanti saya bersih. Tapi yang pertama itu saya sebut tidak kenal, stranger. Kita bisa ketemu orang setiap hari. Bahkan yang pertama kali kita lihat, terus kita lihat-lihatan. Saudara pernah ketemu itu? Tapi ya lihat-lihatan doang, nggak sampai ngomong. Ya, kita kasih contoh misalnya Alfa lah, kita sangat mengasihi Alfa. Amin. Alfa keyboardis kita. Contohnya, contoh doang ya. Jangan tersinggung ya. Misalnya Alfa naik kereta dari Bogor ke Bekasi, ke sini mau pelayanan. Di kereta dia lihat seseorang di hadapan, kan ada hadapan ya naik kereta ya. Dia lihat dan lawan jenis. Jadi kan dari stranger ya kan, baru pertama kali ketemu. Dia cuma lihat-lihatan aja, lihat-lihatan. Mungkin di dalam hati ceweknya, bukan Alfa ya. Lawan jenis ya, ceweknya, orang itu. Ini orang saya merasakan aroma surga, surgawi. Ini kayak tiap hari melayani, pakai kalung salib gitu. Sisiran rambutnya juga salib. Waduh, saya senang. Seperti itu dalam hatinya kan. Terus dia mau juga dalam hatinya, saya mau, aduh, dia turun di mana ya? Saya 2 stasiun lagi turun. Tapi kita nggak tahu kan hatinya Alfa seperti apa. Tapi dalam hatinya seperti itu. 2 stasiun lagi, 1 stasiun lagi, dia duluan. Aku kalau duluan malu kayak gitu kan. Biar dia duluan yang kenalan, penuh dilihat-lihatan. Dan sampai akhirnya di stasiun yang dia turun, Alfa tetap tidak kenalan. Dia juga malu. Akhirnya cuma sampai stranger. Dari tahap stranger, kita sering ketemu orang-orang kayak gitu kan. Kita lihat-lihatan. Saya lihat dia, apalagi saya di rumah Tuhan, jemaat tuh. Lihat-lihatan doang. Oh, kita ini pernah lihat di gereja ya. Apalagi kalau saya lagi doa. Jemaat, kalau pendeta lagi berdoa tuh jemaat nggak merem, nggak doa, itu saya bingung. Kalau pendeta hamba Tuhan, kalau saya kan doa itu nggak merem, memang kadang-kadang merem, kadang-kadang enggak. Karena saya mau lihat situasi, kondisi dulu, ya kan? Karena memang kalau merem itu nggak wajib sih hukumnya ya. Kalau saya belajar dari sejarah gereja nggak wajib. Karena di zaman pertengahan itu kenapa doa disarankan merem itu? Katanya sih kalau yang rohani banget, supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan, keindahan. Karena keindahan itu sangat terasa kalau kita lagi merem, ya kan? Katanya begitu. Kalau kita lagi makan makanan enak kan, gitu kan? Itulah pokoknya. Katanya sih seperti itu. Tapi saya nggak apa-apa ya ngobrol gini ya. Kalau udah kelamaan bilang aja ya. Kita santai aja. Kalau ada Pak Gembala saya harus gini nih, harus sesuai ini. Nanti kalau Pak Gembala diundang keluar baru kita. Cukup. Nggak bercanda. Terus sampai mana sih jadi lupa nih? Stranger. Stranger. Kalau di zaman pertengahan tuh katanya banyak penyihir kan, yang orang lagi ibadah digangguin, makanya tuh gereja mula-mula menyarankan supaya nggak digangguin,
udah tutup mata aja. Makanya jadi kayak doktrin gereja, kalau doa harus, tapi nggak harus juga, supaya kita bisa lebih intim aja dengan Tuhan kalau doa. Ya kalau pendeta ya lihat, kalau jemaat doa tapi nggak doa, lihat dia kan gini, kadang-kadang lihat pendeta di sana pengen dada, pendeta juga ikut dada. Kalau kita lihat-lihatan itu stranger keluar. Maka kalau masuk ke tahap yang lebih dalam setelah stranger, akhirnya cuman saya lagi ya, nggak sampai kenalan. Perkenalan. Yang kedua itu perkenalan. Kalau orang luar negeri sebutnya acquaintance ya. Acquaintance. Kalau salah tolong di kenalan doang. Jadi kita pernah ketemu misalnya di gereja terus ngobrol doang. Kalau ketemu di pesta, ketemu di undangan, dikenalin teman terus ngobrol doang. Tapi sampai pada tahap ngobrol aja. Ya kan, ya acquaintance, kenalan doang. Kita pernah ngobrol 2-3 kali gitu. Tapi nggak sampai kasih kartu nama, nggak sampai ngobrol aja. Jadi pernah ngobrol 2-3 kali lah. Kayak contohnya kalau saya dulu kenal doang lah sama Pak Ciputra dulu, almarhum Pak Ciputra. Saya sering ketemu. Kalau dia masih hidup, dia masih hidup. Kalau lihat saya pasti tahu saya sering beberapa 10 kali ketemu. Terus pernah duduk makan juga. Kalau percaya tanya aja, tapi udah nggak bisa tanya. Kayak cuma kenalan, acquaintance saja, nggak sampai kurang. Itu tahap kedua. Dan selanjutnya sampai ngobrol dalam, kayaknya enak nih ngobrol. Akhirnya nyambung, kayaknya begitu, kita tukeran nomor kontak. Makanya jadi kenalan yang lebih dalam. Saya menyebutnya kontak. Sama kayak di HP saudara tuh ada tuh yang kontak kan, buku kontak. Nah itu lebih dalam dari dua ini. Pernah ngobrol terus pernah tukeran nomor. Ya kadang-kadang dapatlah broadcast tentang kesehatan apalah gitu ya. Dapat karena udah tukeran kontak, ada di kontak kita. Tapi kan nggak semua di kontak kita itu teman kita kan, betul? Nah yang lebih dalam lagi prosesnya itu adalah, jarang dipakai kayak tisu. Yang lebih dalam lagi, saya biar ini nih, biar lebih tahu stepnya ya. Kelihatan jelas ya. Lebih dalam lagi, habis kontak adalah teman, ya kan? Sering kontak teman ini agak lebih kecil lagi buat cakupannya. Teman gereja, ya kan? Kita sering bahkan mungkin sering di grup sama, jadi teman. Teman sekelas kan banyak kan? Ada 30. Dari yang banyak banget, ini nggak terhitung. Berkurang lagi, kontak banyak juga. Akhirnya jadi teman karena udah sering ngobrol, pernah mungkin pelayanan bareng, pernah jalan bareng, punya kerjasama bareng. Jadi akhirnya jadi teman. Baru setelah jadi teman karena sering banget ngobrol, sering banget jalan bareng, sering banget tukar pikiran, akhirnya baru jadi sahabat. Nggak semua teman itu sahabat kan? Benar nggak? Dari 30 misalnya teman kita 30, teman gereja kita ini 3.000 gitu. Amin. Teman gereja kita ini 3.000, nggak semuanya itu teman. Jadi sahabat. Sahabat itu deket. Lebih dalam lagi, udah terlalu sering ketemu, terlalu sering ngobrol, jadi tahu satu sama lain. Kalau saya sih di sini, saya udah menganggap Pak Gembala kita itu sahabat saya, tapi saya nggak tahu kalau Pak Gembala menganggap saya apa, gitu ya. Karena udah melewati semua ini ya, udah sering teleponan, saya sering teleponan juga sama Pak Gembala. Kadang-kadang saya miss call. Pak Gembala itu baik loh, pulsanya nggak habis-habis ya. Semalam aja telepon saya bilang, nih istri saya ngobrol lagi, ini telepon kita ini, saya bilang. Dia mau ngobrol terus sudah lama. Tapi nggak apa, sekarang udah nggak zaman pulsa ya. Oh masih ya? Oh maaf ya Pak Gembala. Jadi sahabat, dan dari semua sahabat ini ada yang lebih dalam lagi yang namanya intim. Ngerti nggak maksud saya?
nggak semua sahabat kan kita nikahi kan. Jadi satu doang kan, ya. Ini cuma boleh satu. Satu aja nggak habis-habis ya kan. Nah ini saudara sekarang kurang lebih udah terbuka nggak pemahaman? Ada langkah-langkah yang harus kita lalui, jalani. Nah yang paling dalam ini, yang disebut intim ini adalah bagian yang sudah saudara buka semuanya. Yang paling dalam ini, yang sampai bahkan menjadi pasangan, menjadi suami istri, ini yang tahu kita luar dan dalam, tahu kebaikan kita, bahkan sampai tahu keburukan kita, tapi tetap masih mengasihi kita. Ini the best part, the good partnya adalah Yesus adalah pribadi yang paling mengenal kita jauh lebih dalam daripada diri kita sendiri, lebih tahu segala hal. Bahkan Daud pernah tulis di Mazmur, dikatakan sebelum kita bakal anak dia sudah mengenal kita, dia udah menulis kehidupan kita. Maka Yesus layak dapat tempat terbaik dalam hati kita. Amin. Dapat tempat terbesar di dalam hati kita. Amin. Dan juga, tapi kita juga harus benar-benar ngerti, karena orang yang udah tahu semuanya, sedalam-dalamnya, seburuk-buruknya kita, inilah yang paling akan sangat mudah untuk menyakiti kita. Berarti maksud saya, kalau di tahap yang luar sini, ini masa bodoh. Di tahap udah acquaintance, kenal, ini semuanya bagus, promosi. Saya kalau ketemu orang baru, saya jujur aja, saya terbuka. Saya senang di home ini, saya bisa terbuka, saya nggak jaim-jaim. Tapi kalau ketemu orang baru, pasti saya dia kan pendeta ya, terus bersikap seperti pendeta. Shalom Pak Pendeta, shalom. Ya kan, shalomnya gini lagi, shalom. Kita kan benar-benar menunjukkan promosi kita kan, terbaik kita kan. Iya dong, ini kan baru pertama kali. Makanya kan semua kecap terbaik nomor 1 ya kan? Karena promosi, semua mie paling enak. Tapi yang paling enak adalah Indomie. Udah nggak usah diganggu gugat. Ya kan? Di dalam proses perkenalan ini, promosi ini, semuanya baik, indah. Terus masuk lagi ke kontak. Wah, ini orangnya baik nih, keren nih, mobilnya bagus, kayaknya uangnya banyak, enak ditemenan sama dia. Langsung deh. Kalau yang cewek-cewek baru dari sini, dia jago main keyboard, pakai satu jari aja udah bikin satu lagu yang indah, luar biasa. Wanginya wangi gereja banget, wanginya wangi gereja banget ya. Langsung ini banyak orang nggak melewati proses screening, langsung masuk ke sini. Ini kenyataan di kota besar, saya mau sampaikan. Banyak orang baru kenal sampai sini, saya ngomong terbuka aja. Baru kenal nih orangnya kayak keren, mobilnya bagus, Mercy. Ada juga hamba Tuhan banyak yang mobilnya Mercy. Tapi kalau diserempet, no mercy. Ada pengakuan polisi. Iya kan? Hamba Tuhan pendeta. Saya pernah dulu, saya kan pelayanan sampai nyetirin pendeta. Dulu kalau di gereja lama saya tuh ada tingkat-tingkatan. Saya melayani, saya tahu lah. Saya jadi melayani, jadi hamba, saya tahu saya melayani pendeta juga. Dulu levelnya sampai nyetirin pendeta. Saya dulu ngajar sekolah minggu, terus dia kalau mau naik gitu ya, jadi evangelis siapa, ikut pendeta dulu. Saya nyetirin satu pendeta, saya setirin sekali, saya salah dikit aja. Ban mobil Mercy-nya tuh saya kan nyetir, kan namanya juga biasanya bawa kijang, bawa Mercy, keserempet trotoar. Udah saya dikasih persembahan malamnya, terima kasih atas pelayanannya, yang depan jangan lagi. Itu yang saya bilang, pendeta khotbahnya Mercy, pengampunan tapi no mercy. Tapi di sini nggak ada yang mobilnya Mercy soalnya. Ada ya. Karena banyak kan orang yang dari sini, apalagi cewek-cewek, baru kenal mungkin di klub malam, kenal kerenin, duitnya banyak, mobilnya bagus, HP-nya 5, langsung nggak pakai sini-sini,
langsung ke sini, langsung ke hotel, ya kan? Kenapa ini? Ini kenyataan, langsung ke dalam. Dan gak banyak yang, gak sedikit kan, yang akhirnya sakit hati, kurang ajar. Karena salah siapa? Salah dia sendiri, nggak melewati semua ini. Karena sekali lagi yang di luar sini semuanya baik-baik, semua yang bagus-bagus, semua yang luar biasa, semua yang keren, semua bisa dibeli katanya. Ini penting, apalagi di hari-hari ini. Bukan cuma dalam hubungan relationship, dalam hubungan pacaran, menikah, dalam bisnis juga. Berapa banyak orang-orang yang rugi banyak, jual semuanya karena baru lihat di sini, belum melewatin proses sampai ke sahabat dekat, sampai ke intim, langsung join bisnis, kasih semuanya. Kenapa saya ngomongin ini penting, karena saya juga mengalami, jadi saya sharing. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dulu saya pernah, Tuhan pernah kayak berbicara sama saya di satu tulisan. Biasanya kalau orang mau khotbah tentang pengampunan, harusnya dia udah pernah mengampuni dong. Kalau nggak kerasa ya kan. Sama kayak suatu hari Gandhi, Mahatma Gandhi, dia kan kayak orang bijaksana, supaya orang sakit pun datang ke dia minta hikmah gitu kan. Maka ada ibu sama anak datang ke dia, saya mau tanya, ini kata dokter, saya udah ke rumah sakit, anak saya ini nggak boleh makan garam. Kalau makan garam dia bisa sakit, dia bisa menderita. Tolong dong, bagaimana caranya? Terus Gandhi langsung, oh gitu, kata dokter nggak boleh makan garam. Oke, sekarang kamu pulang dulu, 1 minggu lagi, kamu balik lagi. Gitu. Seminggu kemudian dia balik lagi bawa anaknya, iya, ini Gandhi tolong, bagaimana caranya? Ya udah, aku keluar sebentar, saya ngomong sama anaknya. Dia ngomong, 5 menit, selesai. Dia pulang pergi, 3 hari kemudian dia balik lagi, terima kasih ya Gandhi, kayak gitu. Anak saya nggak mau makan garam lagi, tapi saya mau tahu bagaimana caranya kasih tahu dia. Sederhana. Ibu waktu minggu lalu datang, bilang dia nggak boleh makan. Saya seminggu ini saya tidak makan garam. Saya stop makan garam sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu datang lagi, saya kasih tahu dia. Ngerti maksud saya? Jadi dia melakukan dulu. Kalau saya sudah mengampuni dulu. Saya sudah pernah melewatin sampai sakit hati, sampai kayaknya males lah lihat muka dia gitu. Sampai kayak mungkin dalam kalau di cerita sehari-hari, kalau misalnya rumahnya di sini, kan saya mau lurus itu. Oh, saya harus belok sini. Ya, saya nggak mau lewat depan rumahnya. Udah tahu nggak saudara? Waktu kita mengampuni, kita itu lagi membebaskan seseorang dari penjara. Bukan membebaskan orang itu ada diri kita sendiri. Karena waktu kita nggak mau mengampuni, kita bikin susah diri kita sendiri. Hidup kita itu cuma sekali, dan kalau kita tahu prinsip ini salah saya sendiri, bukan salah dia. Saya yang membiarkan dia masuk sampai kedalaman hati saya. Saya yang sampai cerita semuanya, saya yang sampai kasih semuanya, makanya saya bisa sampai sakit. Nah, Tuhan ingatkan lagi, sudahkah kita lewatin setiap proses screening ini dalam kehidupan? Enggak semuanya kita harus buka. Ada satu bacaan di Yohanes. Saya waktu baca ini saya bertanya-tanya. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan
Masih banyak hal yang akan kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat. Ini perkataan Yesus. Waktu saya baca ini, kenapa semua kebenaran harus ditahan-tahan ya? Benar gak? Ini kan semua kebenaran. Kasih tahu aja semuanya ya. Kalau saya jadi murid-muridnya Yesus, pasti saya akan berpikir seperti itu. Kenapa masih harus ditahan-tahan? Karena apa? Karena gak semua orang bisa handle kebenaran. Karena gak semua orang bisa handle diri kita. Ngerti gak maksud saya? Kenapa saya masih tahan-tahan kalau sama orang-orang yang belum lama kenal? Masih jaim-jaim. Karena belum tentu dia bisa menerima saya apa adanya. Firman Tuhan katakan kita harus seperti surat yang terbuka. Iya. Tapi kita juga harus memenangkan jiwa. Dia belum tentu bisa menerima, menghandle kita. Ya kan? Berapa apalagi jemaat ya. Saya di gereja lama, saya ketemu jemaat tuh punya agendanya masing-masing. Kalau sama teman-teman saya sampai menyebutkan, bukan kalau orang luar sebutnya orang aneh ya. Kalau saya sebutnya ajaib, banyak orang ajaib di gereja. Tapi saya selalu mengerti, orang-orang inilah yang membuat pertumbuhan dalam kita. Mereka yang membuat kita jadi lebih baik. Jadi kita mau harus terima mereka, meskipun ngeselin. Ya kan? Dikit-dikit ngomongin orang. Tapi itu yang harus kita hadapi. Kalau kita melakukan tindakan yang tadi saya bilang, nggak semua orang bisa handle kebenaran. Nggak semua orang bisa handle kedalaman diri kita. Kalau kita sama sahabat, sama teman-teman, kita ngobrol udah enak ya, asik ya, terbuka apa aja lalu gitu. Kalau orang lain yang di luar sini, apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan, lihat orang lihat kita melayani, dia menuntut lebih, terus dia melihat kita melewati batas sedikit, karena kita kan biasa sama teman-teman kita santai aja ya, shalom bro gitu, terus langsung masa Pak Gembala gitu sih, gitu kan, mulai nggak kayak gitu biasanya, pasti. Karena sekali lagi nggak semua orang bisa handle kebenaran. Makanya firman Tuhan Yesus katakan sendiri, nggak semuanya. Maka hari ini kita belajar sama-sama. Saya mau setiap kita sama-sama mengerti kenapa kita sampai nggak bisa mengampuni. Karena ini, karena kita nggak melewati step-stepnya dengan benar. Mungkin ada miss di sini atau di sini. Dan hati manusia itu kompleks dalam. Makanya dalam relationship, dalam hubungan, dalam pernikahan itu butuh sekali konseling. Apalagi kalau menikah, apalagi dalam rumah tangga, itu lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah? Meskipun saya menghadapi, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Karena memang pernikahan itu tidak ada sekolahnya, tidak ada belajarnya. Tapi masalah paling banyak yang kita hadapi adalah masalah relationship ini di dalam pernikahan ini. Dan kita harus mengerti. Ini dasar lagi nih. Saya sharing dikit aja boleh ya? Bukannya mengajarkan dikit. Pria dan wanita itu berbeda. Ada bukunya. Men are from Mars, women are from Venus. Itu perbedaan yang harus kita pahami supaya rumah tangga kita itu baik. Kita nggak bisa maksa istri, ini saya sebagai suami ya, kita nggak bisa maksa istri kita berpikir kayak kita, karena dia 90% pakai hati. Kalau pria 90% pakai pikiran. Itu kata buku itu secara psikologis. Makanya kalau laki-laki marah, makanya mikir dong, ya kan, pakai otak dong, gitu kan. Kalau wanita malah, kamu nggak punya perasaan. Ya memang perasaan manusia pria itu kan agak-agak kurang ya, mikir ya kebanyakan ya. Dikatakan juga cara melihatnya aja beda. Dikatakan
pria itu lihatnya fokus. Semua berbeda. Maka kita nggak bisa menyamakan, kita nggak bisa memaksa lawan jenis kita itu sama kayak gitu. Perlu nggak sih ngomongin ini? Soalnya muka saudara kayaknya mencurigai saya. Perlu nggak sih ngomongin ini? Perlu ya? Yang muda-muda. Karena itu, karena cara lihat ini berbeda. Cara pandang secara bukannya secara rohani ya, secara fisik. Kalau pria itu lebih fokus, lihatnya itu fokus gitu. Kalau wanita itu lebih lebar. Jadi cara buka kulkas bisa kelihatan. Kalau cewek tuh buka kulkas itu dia lihat, oh di situ. Kalau cowok buka kulkas, mana ya? Benar nggak? Dari cara lihat. Tapi kalau cewek di gereja kalau lihat cowok ganteng kan lagi nyanyi, wih di kanan ada cowok ganteng, iya gua udah lihat, gitu kan? Kalau cowok kalau lihat cewek cakep kan berpatah lehernya kan? Karena matanya nggak bisa fokus dia. Ini kenyataan benar. Dikatakan otak, bahkan struktur cara berpikirnya dikatakan otak pria itu waffle, kotak-kotak. Jadi kalau di semua pekerjaan dipisah-pisahin, harus kerjain satu-satu gitu, pisah-pisahin. Kalau wanita itu kayak mie, harus diaduk-aduk, itu bisa dikerjain semuanya sekaligus. Kadang-kadang mie yang udah keras lah, putus semua jadi bisa dikerjain ya, semua bisa dipikirin dalam. Lagi ngomongin duit, tiba-tiba ngomongin hal lain. Berarti kan maksudnya? Jadi itu perbedaan yang luar biasa. Jadi saudara harus berarti juga waktu Adam jatuh dalam dosa, saudara nggak bisa sepenuhnya salahin Hawa, sepenuhnya salahin Adam. Saudara harus berarti itu pertama kali di dalam kehidupannya dia melihat makhluk yang indah seindah itu. Jadi dalam ngomongin soal relationship, soal hubungan itu kompleks banget. Saya sharing sedikit aja. Mungkin suatu hari kita masukkan buat gereja kita ngomongin, kita undang yang profesional. Karena ini menurut saya penting banget dalam kehidupan. Karena ini pertama kalinya dalam kehidupan kita menjalin hubungan dengan orang lain, ya kan? Kita nggak tahu bagaimana caranya. Apalagi di dalam pernikahan. Yang Tuhan katakan pernikahan itu adalah hal yang sakral, yang penting, yang tidak boleh dirusak. Tapi kalau kita nggak punya pemahaman itu, ya no wonder, nggak heran. Namanya juga nggak punya pengetahuan, namanya juga nggak pernah diajar. Firman Tuhan mengajar pada setiap kita. Yang muda-muda apalagi, lewatin setiap prosesnya. Butuh waktu untuk mengenal lebih dalam. Ya, saya juga baru mengenal Bapak Ibu Saudara ya kan. Esther Robi, Pastor Iwan, Pastor Farah, semua pastor di sini. Maka kita juga melewati kan. Terus kayak tadi saya udah bilang, saya udah menganggap Pak Gembala ini di sini. Tapi saya nggak tahu Pak Gembala menganggap apa. Setiap kita kan artinya beda-beda. Dan kita juga nggak bisa. Ini hal yang menakjubkan yang saya alami dalam kehidupan. Kita itu nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Saya mau ketemu dia. Saya mau ketemenan sama dia. Saya pengen banget temenan sama Pak Jokowi itu. Kalau saya boleh pilih, ya kan? Tapi Tuhan tentukan saya, langkah saya bertemu dengan Pak Gembala kita, ketemu dengan Pastor Robi. Saya selalu percaya tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Dari sekarang udah 8 miliar sampai 10 miliar manusia di muka bumi ini. Kenapa saya harus ketemu dengan Anda? Ya kan? Karena semuanya Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah tentukan setiap langkah kita. Jadi kita ketemu untuk maksud dan tujuan yang pasti dalam kehidupan kita. Entah kita saling mengasihi, kita saling menumbuhkan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi kita harus benar-benar ngerti dasarnya. Supaya kita bisa full mengampuni. Di dalam kehidupan ini
Saudara juga, saya ngobrol sama istri saya. Saya sering ngobrolnya, istri saya memang jauh lebih muda dari saya. Tapi saya bisa relate dengan kehidupannya. Dan saya kurang lebih sering nasihatin. Kalau buat anak-anak muda itu, kalau dia berteman ya, dia bilang, wah kita mah bakalan berteman. Karena saya berteman dari SD sampai gede sekarang. Kita mau sampai kakek nenek berteman. Saya bilang sama dia, amin aja. Tapi kita harus menghadapi kenyataan. Nggak semua yang kita harapkan, nggak semua yang kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan. Amin. Berapa banyak di antara kita yang punya teman dekat banget dulu, sahabat yang baik banget, membangun bersama. Tapi sekarang kita harus terpisah. Ngerti maksud saya? Tapi kita tetap harus berteman. Maka kita berteman dengan semua orang, baik dengan semua orang. Tapi kalau membangun dengan kehidupan, kita harus ngerti prinsipnya. Tuhan itu baik. Mungkin dia sahabat kita di musim kehidupan, tapi Tuhan ada di musim yang baru. Amin. Dan dalam kehidupan ini kita harus tahu kenyataan ini. Ada level-level kehidupan. Saudara gak percaya level, tapi inilah kenyataannya. Ada tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam kehidupan ini. Kalau saudara nggak setuju, ini cuma sharing pengalaman aja. Kalau saudara mungkin bahasanya terlalu kasar ya, level itu terlalu kasar. Tapi kalau saudara sudah di titik yang berbeda dengan teman saudara, cuma ada dua kemungkinan. Saudara ditarik balik ke kehidupan dia, atau saudara yang narik dia ke kehidupan saudara. Ngerti maksud saya? Karena teman itu akan selalu menarik, saling menarik. Amin. Ada orang-orang yang mungkin dulu kayak misalnya, contohnya ada orang yang dulu kehidupan malam. Tapi dia udah mau bertobat, mau melayani, gak mau lagi di kehidupan malam. Tapi teman-teman yang lama tinggal harus memilih. Mau kita yang menarik dia, atau dia yang menarik kita kembali. Atau kita harus membuat pilihan. Kita menggunakan hubungan komunitas yang seperti itu. Udah kelamaan saya ngomong. Kira-kira cukup gak? Kurang lebih seperti itu. Kalau ngomong cukup mah gak pernah cukup ya. Tapi ini dasarnya. Ini fondasinya dalam menjalani hubungan. Dalam kehidupan kita akan selalu ada namanya orang baik, akan selalu ada namanya orang jahat juga. Ada orang yang menyukai kita, ada juga yang nggak menyukai kita. Ini prinsip relationship juga. Saya pernah baca. Ada orang yang ketemu kita langsung suka sama kita. Ada 25% dalam kehidupan kita. Ada orang yang ketemu kita harus berusaha dulu supaya dia suka sama kita. Ya kan? Ada orang yang ketemu sama kita udah berusaha pun dia tetap gak suka sama kita. Ada, benar. Ada orang seperti kita harus hadapin, itu kenyataannya. Tapi kita harus hadapin semuanya, kita harus temuin semuanya, karena mereka ada di dalam kehidupan kita dengan tujuan yang pasti. Jadi sudah tahu kenapa saudara sampai tidak bisa mengampuni? Kalau saudara yang punya kontrol, yang punya kendali di dalam kehidupan, di dalam relationship. Part 2 sebelum saya tutup, saya bersih nanti part 2. Saya simpan dulu. Ngomongin soal pengampunan. Kita ngomongin sepanjang bulan ini tentang pengampunan. Saudara udah sering dengar ini. Saudara udah paham tentang ini. Bahkan ada teolog-teolog besar mengatakan salah satu khotbahnya, kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Saya berdoa sebelum saya tutup, sambil saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara tempat ini, siapapun yang mungkin ada di dalam hatimu yang saudara marah, benci, tidak mau mengampuni dia,
Saya berdoa supaya kita semua benar-benar mengerti, paham betapa besarnya kasih Tuhan, betapa tidak layaknya kita menerima pengampunan, tidak layaknya saya menerima pengampunan. Lagu pertama tadi, terlalu besar kasihnya Tuhan, terlalu mahal darahnya yang dicurahkan buat kita. Darahnya terlalu mahal itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia sih kemahalan. Bahasa Inggris itu overpay, bukan too expensive. Ngerti maksud saya? Dia terlalu mahal sampai saudara nggak bisa beli dengan apapun. Kalau minuman ini saya beli dengan 1 miliar, namanya too expensive atau overpay. Lebih bahasa Inggris belajar. Overpaid masih jauh banget. Jadi kalau harganya 1.000, kita bayarnya 1.500 masih. Tapi yang Yesus bayar itu dosa kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu itu dosa masa lalu kita. Kalau saudara benar-benar baca tentang perjanjian lama, itu hal-hal hukum Taurat itu mengerikan buat manusia. Sejujurnya saudara, karena ada dosa 37 keturunan. Bahkan di Roma 4 kalau saudara baca ayat 6 ditulis di situ, Paulus tulis, Daud itu berkata, berbahagialah saudara, karena yang udah nggak diingat-ingat lagi kesalahannya, nggak diperhitungkan lagi kesalahannya. Kenapa? Karena meskipun Daud dikasih Tuhan, meskipun Daud menerima kasih karunia di mata Tuhan, apa yang disebut dosanya masih diperhitungkan. Tapi hari ini kita menerima pengampunan yang luar biasa. Kita sering dengar kisah-kisah tentang Zakheus, tentang perempuan yang berzina, diampuni dosanya, tuh perempuan yang sakit pendarahan, semua dari perjalanan Yesus. Saudara pikir dengan begitu saja Yesus sembuhkan mereka, dengan begitu saja Yesus ampuni mereka? Yesus harus tanggung, Yesus harus bayar. Karena di dalam perjanjian lama, seberapa dosa kita harus tebus. Gambarnya sederhananya seperti ini, saya suka aja. Boleh lanjut ya, sebentar lagi ya, sedikit lagi. Kalau udah nggak kuat lempar bangku aja. Di perjanjian lama itu sampai di dalam sejarah gereja, ini kayak gini kita ngobrol nih. Kalau kita ini jualan, gereja ini jualan, pastor, hamba-hamba Tuhan jualan, apa yang kita jual? Pengampunan. Ya, Tuhan mengampuni dosa, ya kan? Oke, dalam sejarah gereja, surat itu paling mahal, sampai diperjualbelikan itu surat pengampunan dosa, ya. Karena dalam perjanjian lama, pengampunan dosa itu penting. Harus ada korban. Itu tergantung besar kecilnya. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, kita harus datang ke imam. Saya gambarin sederhananya, kita harus datang ke imam. Imam berdoa, terus kita harus tumpang tangan ke binatang itu harus disembelih, harus dibakar, korban bakarannya harus diterima. Dan itu tergantung besarnya, besar kecilnya dosa. Semakin besar dosanya, semakin besar korban yang harus dikorbankan. Kalau dosa, ya makanya kan ada burung sebagai persembahan kan, ada domba, lembu, ada kambing, ada sapi. Ya kalau dosanya kecil, suami kasih duit belanja, terus dia simpen dikit, itu kecil kan dosanya. Ya bawalah burung, datang ke imam, ya kan, ditransfer dosanya ke binatang itu, ya harus dibantai itu, disembelih. Ya kalau dosa besar, misalnya sudah punya istri tapi godain istri orang lain, waktu main besar tuh harus banteng lagi. Ya kan? Udah sampai punya istri lain, terus istri lainnya itu hamil lagi, itu bawa dinosaurus. Terus gede banget, ya. Itu di perjanjian lama seperti itu. Harus ada korbannya.
Makanya kan saudara tiri kita tiap tahun ada kan korban. Itu dari perjanjian lama. Tapi hari ini kita bersyukur. Saudara terima Yesus. Yang pertama kali Yesus tawarkan apa selalu? Dosamu telah diampuni. Tapi bukan sekedar mengampuni loh. Yesus harus tanggung semuanya itu. Dan saya tutup dengan ini. Saudara udah ngerti bagaimana Yesus mengampuni dosa kita. Jumat Agung kita udah lihat. Passion of the Christ, saudara udah nonton. Itu seperempatnya aja belum. Membaca di Yesaya, di Mazmur semuanya. Sampai manusia pun nggak bisa lihat mukanya, tubuhnya. Dia digantung di tengah-tengah, tidak diterima langit, tidak diterima bumi untuk menembus dosa kita. Dan bukan karena disiksa dia menyerahkan nyawanya. Saudara kalau pernah ketemu orang yang sakit, orang yang minta mati, saudara tak benar-benar ngerti itu. Penderitaannya, sakitnya. Dia harus tanggung semuanya. Semua murka Allah. Kayak di Taman Getsemani, cawan murka Allah. Dengarnya mah sederhana, tapi dia harus tanggung semuanya. Semua dosa kita. Bahkan dosa yang belum kita lakukan. Wow, ini khotbah ini agak-agak kontroversi memang. Banyak orang yang menentang. Tapi Yesus bayar. Supaya apa? Supaya kita bisa bebas berbuat dosa lagi. Halo? Dengan tubuhnya, dengan segala-gala hidupnya dia tebus dosa kita, mengampuni kita. Maka kita ini adalah orang-orang yang tadinya tidak layak terima pengampunan, tapi Tuhan mengampuni. Saya menyadari saya tidak layak, tapi Tuhan datang ke dalam hidup saya. Saya mengajak setiap kita untuk ingat lagi perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena dengan Tuhan ini bukan agama, tapi hubungan, relationship. Makanya saya bicarakan relationship. Kalau saudara benar-benar paham tentang relationship, hubungan ini, saudara tidak akan lagi berbuat dosa. Padahal sudah dikasih pengampunan dari Tuhan. Saya tutup dengan perjanjian baru. Itu dimulai dengan Matius. Matius dimulai dengan silsilah. Pernah bilang kalau khotbah tentang silsilah itu rumit susah. Tapi segala sesuatu yang besar pasti dimulai di awal. Perjanjian baru dimulai dengan silsilah. Kalau saudara baca tentang silsilah Yesus, dari keturunan Yehuda turun ke bawah, itu bukan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang berbuat. Kalau saudara baca di perjanjian lama, bahkan yang terbaik dari Israel, yang the best of Israel, sampai bendera Israel itu bintang. Saudara tahu artinya bintang itu? Star of David. Yang paling dikasihi sama Tuhan di seluruh Israel ini, David itu jatuh. Hukum tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara baca akhir kehidupannya karena dosa yang dilakukan, itu bisa bikin drama Korea. Dia mengambil istri orang sampai dia dikejar-kejar sama anaknya sendiri, karena masih diperhitungkan. Tapi hari ini saudara harus bersyukur, saudara diampuni, benar-benar diampuni. Dan Tuhan tidak malu-malu, Tuhan Yesus tidak malu-malu mengungkapkan silsilahnya. Kalau saudara baca dari Yehuda tuh ya, Yehuda itu menikahi Tamar, itu drama Korea banget itu. Tidak malu-malu, dia tunjukkan semuanya. Dia datang, dia jadi manusia, dia jalan untuk menebus hidupmu dan hidup saya. Sebegitu besar pengampunan yang diberikan kepada setiap kita. Kalau saudara melihat orang lain, dia tidak layak terima pengampunan saya, maka saya layak terima pengampunan dari Tuhan. Amin.